Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para santri yang Ustadz banggakan, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa puji syukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga detik ini kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, dan semoga kewajiban yang telah kita laksanakan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam telah kita sampaikan, kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnahnya hingga akhir zaman. Para santri yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini Ustadz akan menyampaikan satu tema yang merupakan tema akidah, adalah menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa beribadah kepadanya. Di dalam surah Az-Zariyat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kewajiban kita sebagai seorang manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah yang harus kita lakukan itu wajib didasari dengan hubbullah, wajib didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ibadah yang kita lakukan wajib menumbuhkan rasa cinta kepadanya. Para santri yang berbahagia, bahwa dalam rangka menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus punya cara, harus punya trik, harus punya jalan bagaimana kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu adalah lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di antara cinta-cinta yang lainnya. Suatu saat Sayyidina Umar radhiyallahu an berkunjung dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar ditanya oleh Rasul SAW, "Kaifa asbahta ya Umar?" Bagaimana keadaanmu hari ini wahai Umar? Bagaimana kecintaanmu wahai Umar kepadaku? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Ya Rasulullah, aku hari ini mencintai diriku, keluargaku, dan mencintaimu ya Rasulullah." Kemudian Rasul menjawab, "Wallahi ya Umar, lan tu'min." Engkau sekarang belum beriman. Kemudian keesokan harinya ditanya serupa oleh Rasul SAW, "Kaifa asbahta ya Umar?"
bagaimana hari ini ya Umar tentang kecintaanmu kepadaku. Kemudian karena Sayyidina Umar ini sudah berpikir, hari pertama ditanya, hari kedua ditanya. Hari pertama belum mendapatkan jawaban yang meyakinkan, dan kemudian hari yang kedua ditanya lagi, dan Sayyidina Umar menjawab, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai dirimu di atas cintaku kepadaku sendiri dan juga kepada keluargaku. Apa jawaban Rasul? Rasul menjawab, al-ana ya Umar asbahta mu'minan. Hari ini wahai Umar, engkau telah menjadi orang mukmin yang benar. Nah, hadis ini memberikan satu pelajaran yang berharga, bahwasanya mendahulukan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, itu di atas cinta kita kepada diri kita sendiri dan keluarga kita. Para santri yang Ustadz banggakan, mari jadikan cinta kita kepada Allah, kepada Rasul menjadi asyaddu hubba, menjadi kecintaan di atas segala-galanya. Bahkan di atas cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, bahkan kepada harta yang kita miliki. Para santri yang berbahagia, dan bagaimanakah cara kita untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada kesempatan yang baik ini, Ustaz akan menyampaikan beberapa hal. Sedikitnya ada 10 bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk bisa menumbuhkan diri kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila nanti belum mencukupi waktu, insya Allah akan dilanjutkan pada pekan selanjutnya. Yang pertama, kita ingin tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta. Yang pertama adalah berikan perhatian secara benar terhadap Al-Quranul Karim. Kenapa kita harus memprioritaskan kepada Quranul Karim, kepada kitabullah sebelum yang lainnya? Karena sebagai seorang muslim, panduan kita sekarang ini adalah Al-Quranul Karim. Ya, di samping di situ ada sunnah Rasulullah SAW. Nah, Quranul Karim ini adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW yang nantinya sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Al-Quranul Karim ini di dalamnya tidak ada kebatilan sedikit pun. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah, di awal surah Al-Baqarah disebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat lain disebutkan, la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Artinya Quran ini murni, dan Quran tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Untuk itu kita sebagai seorang muslim wajib mengimani Quran, ya, sebagai tuntutan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan Quran ini sebagai perhatian yang utama. Coba dibayangkan ketika kita sebagai seorang muslim tidak punya petunjuk hidup, tidak punya way of life, tidak punya jalan hidup, tentunya akan tersesat. Oleh karenanya, mari jadikan Quran ini sebagai dusturuna, sebagai pedoman kita di dalam hidup di dunia ini. Insya Allah dengan kita memprioritaskan cinta kita kepada Al-Quranul Karim, maka secara otomatis cinta kita kepada Allah pasti akan tumbuh dan tumbuh, kemudian menjadi Allah ridho kepada kita insya Allah.
Para santri yang berbahagia, dan kenapa kita harus cinta Quran itu diutamakan di atas yang lainnya? Karena di dalam Al-Quranul Karim itu ada petunjuk yang bisa menenteramkan hati kita dan juga bisa membuka hati kita dari yang tadinya gelap menjadi terang, dari yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi kita mengetahui sesuatu yang luar biasa. Di dalam surah Muhammad disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika kita tadabburi Al-Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran, maka otomatis hati kita akan terbuka. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan Quran, maka hati kita pun akan tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati kita dengan Al-Qur'anul Karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai buah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah berikanlah perhatian yang lebih untuk memahami Asmaul Husna, atau nama-nama yang baik yang Allah miliki. Ada berapa? Disebutkan dalam Al-Quranul Karim ada 99 Asmaul Husna yang sering kita lantunkan setiap saat. Itu menjadi satu wasilah agar kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang kamu seru, ya. Dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk menyeru kepada Allah dengan al-asmaul husna. Contoh yang sederhana adalah ketika kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cinta kita kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk berusaha menyebut asmaul husna sebagai wasilah hubbullah, sebagai wasilah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang menceritakan tentang ada seorang sahabat Nabi yang ketika sholat, beliau itu suka membaca surah Al-Ikhlas. Nah, ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa engkau suka membaca surah Al-Ikhlas? Kemudian sahabat tersebut menjawab, aku mencintai surat ini karena surat ini menjelaskan tentang sifat Ar-Rahman, tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban itu, beliau mengatakan, beliau bersabda, sampaikanlah kepadanya bahwa sungguh Allah mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, inilah kenapa kita itu disuruh untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat Asmaul Husna. Insya Allah, kalau kita sudah menghafalnya, kemudian kita sudah mempraktekannya dengan doa-doa kita setiap saat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai kita, insya Allah. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah. Tidak boleh mensekutukannya walau sedikit pun. Wala yusyriku bi rabbihi ahada. Janganlah kita itu menyekutukan Allah walaupun mungkin dengan sesuatu yang kecil apapun.
Karena perbuatan syirik itu akan menghapuskan segala amal-amal kita. Ya, buat apa kita beribadah kepada Allah namun kita masih menyekutukan Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka setiap kita berdoa itu, setiap kita membaca Al-Fatihah, ada satu ayat yang di situ menunjukkan tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan, atau kami meminta pertolongan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita pun doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya masalah, ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seberat apapun masalah kita, kalau kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memberikan jalan keluar. Yaj'allahu makhraja, akan diberikan jalan keluar manakala kita itu senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memberikan ijabah kepada siapa saja yang berdoa kepadaku. Ini berarti kalau kita itu berdoa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa-doa kita. Untuk itu, marilah kita senantiasa rajin berdoa, rajin minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan jalan keluar, akan memberikan jawaban apa yang kita inginkan. Falistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi syarat doa itu diterima diantaranya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, yang kedua adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya kalau kita berdoa itu Allah akan memberikan jawabannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita berdoa, maka inda dzanni 'abdihi, maka ketika kita berdoa kita yakin bahwasanya doa kita itu akan diterima. Jangan sampai kita berdoa tidak yakin. Para santri ketika berdoa diusahakan yakin, berlatih untuk yakin. Jangan sampai doanya hanya doa di lisan, tapi berusaha memahami doa itu, difahamkan oleh kita sendiri, kemudian kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang kita inginkan, maka insya Allah Allah akan memberikan ijabah kepada kita semuanya. Dan doa-doa yang kita lantunkan terkait dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala cukup banyak. Di antaranya adalah doa meminta cinta kita kepada Allah untuk terus-menerus. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada amal perbuatan yang mendekatkan diriku kepadamu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita itu kalau ingin cinta kepada Allah, minta dibimbing. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku memohon kepadamu untuk cinta kepadamu. Ya. Kemudian cinta juga kepada orang-orang yang senantiasa mencintaimu. Artinya ada komunitas, ada orang-orang yang di situ cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kumpulan orang-orang soleh. Kita minta didekatkan dengan mereka. Karena di antara ciri kebahagiaan seorang adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka otomatis iman kita juga akan bertambah ketika berkumpul dengan mereka,
dan juga amalan-amalan kita pun akan terarah karena berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Dan juga kita minta agar amalan-amalan yang kita lakukan itu senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah memberikan perhatian kepada kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Artinya prioritas yang utama kita beribadah itu adalah menyelesaikan yang wajib terlebih dahulu, karena kewajiban-kewajiban itu hukumnya mutlak wajib dilakukan ya. Kemudian baru melakukan yang nafilah, baru melakukan yang sunnah-sunnah. Oleh karenanya kita diperintahkan dalam sehari sholat 5 waktu itu yang wajib, kemudian ditambah dengan sholat sunnah ya, dan lain-lain. Itu adalah sebagai penopang ibadah-ibadah wajib. Namun jangan sampai berlebihan ketika kita mengutamakan yang sunnah kemudian kita lupa dengan yang wajib. Sebagai satu contoh, ketika kita ingin sholat malam, sudah niat sekali sholat malam, kemudian kita bangun malam, dan kemudian kita sholat malam, dan selanjutnya kita lupa sholat subuhnya karena kecapean atau mungkin karena ketiduran ya. Nah, untuk itu jangan sampai prioritas kepada kewajiban itu tergeser dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ya. Bukan berarti kita meninggalkan sunnah, tetapi ingat kewajiban itu diutamakan, kemudian yang sunnah ya. Sebesar apapun pahala sunnah, kalau itu dikerjakan tanpa mengerjakan yang wajib, maka tidak ada nilainya ya. Untuk itu kewajiban-kewajiban yang utama ya, kalau kita dalam sehari sholat 5 waktu diutamakan ya. Kemudian barulah mengutamakan sholat-sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah yang lainnya. Karena apa? Karena ketika seseorang itu melaksanakan yang wajib ditambah dengan yang sunnah, Allah akan dekat dengan kita. Di dalam hadis qudsi disebutkan, yang artinya tidaklah hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai daripada mengerjakan kewajiban-kewajiban kemudian diikuti dengan amalan-amalan nafilah atau amalan-amalan sunnah. Berarti di sini ada amalan wajib fardu yang harus kita lakukan ditambah dengan nafilah atau amalan-amalan tambahan atau amalan-amalan sunnah yang bisa memberikan kebaikan kepada kita insyaallah. Kemudian yang kelima, kalau kita ingin menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berusaha sungguh-sungguh untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh jadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengenakan kita, tapi justru itu malah menjerumuskan kita. Satu contoh, misalkan ada orang yang suka minum minuman keras, khamr. Mungkin boleh jadi mereka merasakan nikmat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang bahwa hal itu adalah haram yang dilarang ya. Ketika kita meninggalkan yang haram ini bukan serta-merta kita meninggalkan, tapi karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun meninggalkan yang haram tersebut. Oleh karenanya, para santri yang berbahagia, mari kita berusaha sejak sekarang untuk membiasakan diri dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan di samping itu kita juga berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri yang berbahagia, kita wajib bersyukur bahwasanya kita
pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar di SMP IT ini untuk bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah pendidikan di SMP IT Bina Kami Sidarja ini. Oleh karenanya, maka Ustadz mengajak kepada kalian semuanya, mari kita senantiasa berusaha berlatih di sekolah kita ini untuk senantiasa bertawasau bil haq dan tawasau bis sabr, untuk senantiasa saling menasihati di antara kita dalam hal kebaikan dan dalam hal kesabaran. Kemudian yang keenam, kalau kita ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala asyaddu hubban lillah, maka yang keenam adalah mengutamakan hal-hal yang dicintai Allah. Ya, jadi mengutamakan atau mengedepankan cinta kita kepada Allah di atas cinta kita kepada yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya Sayyidina Umar itu ketika ditanya pada hari pertama menempatkan Rasul, cinta Rasul itu sama dengan cintanya Sayyidina Umar kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Namun ketika sudah berpikir dan merenungi, ternyata dia wajib mencintai Allah dan Rasulnya di atas cintanya kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan itu ya harus mengedepankan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi saya sampaikan, ya, berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan berusaha juga menjauhi larangannya. Kalau cinta kita kepada Rasul, bagaimana caranya? Perbanyaklah kita diantaranya mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana lafadznya? Lafadznya cukup bervariatif. Ya, ada yang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sebagainya. Dan kita pun juga sudah sering bersolawat ketika kita sholat, ketika kita tahiyat akhir, tahiyat awal di situ. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salah satu amalan-amalan yang bisa mendatangkan cinta kita itu kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian cara yang kedua, kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya kita berusaha menekuni mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari atau menekuni perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Dengan banyak membaca, dengan banyak melihat cuplikan-cuplikan sirah, ya. Kemudian kita membaca, insya Allah terinspirasi bagaimana perjuangan Rasul ketika mendapatkan wahyu yang pertama, menyampaikan kepada umatnya. Ini kan butuh perjuangan dan kita perlu untuk mencontohnya, karena sebaik-baik figur adalah Rasulullah SAW. Para santri yang berbahagia, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga memberikan kepada kita wawasan sakofah agar kita sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita, dan kita juga wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan asyaddu hubban lillah. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.